Oke, selamat sore ya. Terima kasih ke panitia yang memberikan kesempatan bagi saya untuk tampil di depan sini. Ya, ingin memberi contoh bahwa kalau sudah pensiun ya sudah tidak perlu lagi profesor ya, profesornya dicabut. Nah, jadi yang ini sebetulnya saya ingin cerita tentang ya refleksi saya tentang matematika ya. Sebetulnya yang lebih lagi judul yang agak panjang lebar gitu, yaitu apa sih yang tidak diberikan oleh mesin ya. Sekarang kan sedang rame-ramenya tentang ChatGPT dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya yang ingin judulnya itu panjang, bahwa dengan adanya ChatGPT ini, kemampuan apa yang perlu dikembangkan untuk kita manusia. Saya tidak mengatakan bahwa, ayo kita belajar ke ChatGPT rame-rame, tapi justru saya ingin memberikan refleksi saya mengenai kemampuan-kemampuan apa saja yang perlu dikembangkan agar kita tidak kalah dan tidak tergantikan oleh mesin-mesin. Kurang lebih seperti itu. Nah, on-nya ke kanan ya. Oh ya. Oke. Nah, apa sih beda manusia dengan makhluk lain? Ya. Ya. Match with Mike dong. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Liner. Pindah ke sini, Liner. Biar tidak kelihatan. Caranya jalankan ininya gimana? Harus diklik ya. Di situ ya. Oke. Oh ya. Tolong diklik. Ya tulisan aja. Nah, jadi kalau hanya menghitung, ya maaf. Jadi kita sudah beruntung bahwa sekarang ada keputusan dari Menteri lupa lagi saya, namanya sudah ganti lagi, bahwa sekarang tidak lagi hanya kemampuan numerik ya, akreditasi AKM, kemampuan numerik saja. Jadi kalau kemampuan numerik hanya menghitung, ciri khas saya tidak ingin menyelesaikan kalimat-kalimat yang tidak perlu dilanjutkan. Ya. Juga kalau nanti Anda hanya belajar algoritma, setelah ini menghitung ini, setelah ini menghitung ini, setelah ini menghitung ini, Anda tidak akan lebih dari sekedar mesin. Ya. Jadi kalau ya bolehlah Anda tidak belajar analisis seperti yang tadi disampaikan, tapi saya harapkan dari McD ini keterampilan apa yang diperlukan lebih dikembangkan dari sekedar kemampuan menghitung dan menjalankan algoritma. Ya, itu dia tidak ada bersuara tapi ada tulisannya kan. Jadi dia sudah bisa menghitung gitu.
multiplication juga ya bisa berpikir katanya. Tapi ternyata anjing juga bisa menghitung. Itu berpikir atau enggak? Enggak tahu. Ya. Nah, apa beda manusia dengan makhluk lain? Banyak yang bisa berpikir. Bedanya ternyata adalah manusia itu selalu di dalam mencoba menyelesaikan masalah, mencari alat bantu untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi tidak sekedar katakanlah kalau apa ya, kalau pertanian kita masih hanya bertumpu pada pacul, itu perlu lebih dikembang lanjutkan. Ya. Nah, jadi itu adalah pernyataan dari Marvin Minsky, pencetus pertama mau menjadikan mesin itu lebih pandai. Ya. Tetapi rekannya mengatakan, kenapa mesin yang dijadikan lebih pandai? Seharusnya manusianya yang menjadi lebih pandai. Nah, ini kebetulan kemarin barusan muncul statement dari wamen kita adalah kalau kita fokus hanya mengajarkan AI, kemampuan kita akan digantikan oleh mesin. Jadi kita harus lebih dari mesin untuk bisa survive. Untungnya saya lahir duluan. Belum ada ChatGPT. Anda lahir terakhir, ada ChatGPT, Anda harus berpikir lebih keras lagi. Apa yang membuat kita lebih baik dari mesin? Ya. Ternyata adalah kemampuan bermatematik. Tapi sebelum eksplisit saya menyebutkan kemampuan apa, kita harus belajar dulu matematik itu apa. Ya. Satu-satunya hal yang bisa dipelajari oleh manusia, hewan tidak. Matematik itu tidak sekedar hanya menghitung. Ya. Bukan sekedar menghitung. Matematika adalah seni berpikir manusia, ada yang menyebut begitu. Kalau saya, matematika adalah seni penyelesaian masalah, walaupun masalahnya tidak terlihat. Ya, masalahnya misalkan katakanlah mencari sumber-sumber minyak di dalam bumi. Kita cukup di atas bumi, kita bisa melihat hal-hal yang ada di dalam bumi. Dan kalau Anda belajar sampai terapan yang seperti itu, Anda akan sangat butuh sekali real analysis. Tidak angkat ya. Enggak betul. Diklikin aja. Ya. Nah, satu lagi, komputer bisa menghitung, tetapi dia tidak bisa memahami. Ya, dia hanya menyampaikan saja. Berbeda dengan kita. Ya. Tapi sudah bisa menyusun sekarang. Harus minum dulu. Ya, mati. Oke. Nah, matematika itu orang melihatnya sebagai seni, bahasa, dan ilmu. Ya. Seninya yang luar biasa adalah
kita berbicara tentang sekedar Fibonacci, tapi interpretasinya sangat banyak. Ya, persamaan panas, persamaan kestabilan apa cukup hanya dengan Laplace, tetapi interpretasinya selain kestabilan, potensial dan lain sebagainya. Demikian pula halnya dengan katakanlah seperti Fibonacci. Selain ada di alam, ya, di situ terdapat keindahan dalam strukturnya. Ya, jadi tidak hanya sekedar hasilnya, kita harus bisa melihat struktur yang ada di dalamnya. Dan interpretasinya itu sangat lebar sekali ya. Anda lihat selain bunga itu, kemudian lukisan gambar Pythagoras ini, sel ya, macam, dan juga saham ya, sangat juga dipakai. Ada metode Fibonacci untuk menaksir saham. Oh ini muncul lagi, oke. Okay. Saham ya, oke. Okay. Nah, matematika itu seni ya, karena di situ ada apa saja unsurnya. Saya di sini seni itu katanya ada unsur kreativitas, ada di matematik. Ya. Kemudian apa? Imajinasi, emosi juga ada ya. Kadang-kadang kita punya dugaan tertentu. Kecermatan bentuk, konteks budaya, ya, komunikasi simbolik, ya. Jadi seni itu seperti apa namanya, foto, gambar, itu kan ada komunikasinya, ya. Jadi saya kira komponen seni itu ada di dalam matematik, ya. Waduh, saya susah baca yang di situ. Ya. Nah, di matematik itu banyak juga yang berkembang bukan karena dari fisik ya. Mungkin contoh yang paling bagus adalah geometri itu. Ya. Jadi dari aksioma geometri, Euclid salah satu diantaranya menyebut adalah kalau ada garis dan ada titik di luar garis itu, luar biasanya Euclid, dia tidak menyebut hanya ada satu garis yang sejajar yang tidak akan pernah berpotongan. Ya, selalu dia menyebut dengan cara yang lebih positif, yaitu adanya kalau garis itu dua buah garis dipotong dengan garis ketiga, sudut dalam sepihaknya kurang dari 180, maka dia akan berpotongan. Ya, aksiomanya seperti itu. Nah, di matematik kunci utama, saya kira bagus sekali tadi presentasi dari Al, ya, mempertanyakan banyak hal. Yang nanti di bagian belakang itu adalah kunci satu hal yang tidak akan pernah dikeluarkan oleh ChatGPT. Mempertanyakan sesuatu yang dihadapi dengan ya pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi Pak Al ajukan. Itu adalah salah satu contoh di mana Anda perlu mengembangkan diri, ya, selalu mempertanyakan. Nah, dan ya ini contoh di mana matematika itu muncul bukan karena situasi dari di luarnya, tetapi pertanyaan muncul dari dalam matematik sendiri. Ya. Jadi sebagai bahasa komunikasi, katakanlah hukum kedua Newton. Kita tidak hanya sekedar menghitung harga kalau diketahui M dan A, kemudian tahu F, tetapi
formula F sama dengan MA itu menjelaskan lebih banyak lagi, ya, yaitu bagaimana pengaruh hubungan antara kalau gayanya diperbesar maka A makin besar kalau M-nya tetap dan lain sebagainya, ya. Jadi di situ ada simbol yang terbaca akan kita tahu kalau kita betul-betul memahami. Ya, seperti luas lingkaran A pi R kuadrat tidak hanya sekedar diketahui R, kemudian dihitung A-nya, ya, tetapi menceritakan bagaimana hubungan antara A dengan R itu tidak sekedar linear, ya. Contoh logika formal, jika P maka Q tadi, ya. Ciri-ciri matematika sebagai bahasa menggunakan simbolik agar tidak ada miskomunikasi, formal, logis, dan tanpa ambigu, ya. Dan yang luar biasanya adalah kita cukup belajar satu, tetapi kita punya informasi dari berbagai hal, ya, seperti tadi pada saat mengenai Fibonacci itu. Nah, ya ini Galileo sangat dikenal adalah mathematics is the language with God wrote about universe, ya. Jadi luar biasanya sebetulnya matematika itu seperti diciptakan oleh manusia, tetapi bisa cocok dengan katakanlah buatan alam. Aduh, ada tulisan kecil yang tidak terbaca, saya lupa. Nah, sebagai ilmu matematika itu berbasis pada logika dan bukti. Nah, ini, ya. Jadi yang ingin saya pesankan adalah apapun materi yang Anda pelajari, ya, selalu tanyakan mengapa kepada dosennya. Kalau dosennya mengatakan, oh Anda tidak perlu bukti, itu lebih baik bukti dosennya ganti dengan ChatGPT. Seperti tadi, selalu ada satu hal yang independen terhadap konteks, ya, sistematis dan hierarkis. Oke. Nah, satu lagi, ini sebetulnya sudah diperlihatkan oleh Pak Al bahwa kita belajar matematik itu sebetulnya dasarnya adalah jika P maka Q, ya. Dan kemudian banyak pertanyaan yang harus diajukan secara umum. Apakah Q maka P-nya berlaku? Ya, selalu begitu. Kalau terjadi ada dua syarat untuk menyimpulkan Q, apakah syarat hipotesisnya itu bisa dikurangi? Ya, seperti halnya tadi didemokan oleh Pak Al, saya kira bagus sekali. Saya setelah Pak Al jadi memberikan contoh, ya, bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus selalu diajukan. Jika berlaku, nah kuncinya di sini, ya, kalau berlaku buktikan, jangan langsung percaya. Ya, kunci matematik itu adalah kita tidak percaya kepada seseorang yang mengatakan sebelum kita dapat memahaminya. Ya. Ini yang membedakan ilmu satu dengan yang lainnya. Kalau orang lain, kalau di fisis mungkin diceritakan bahwa ini yang terjadi. Kalau di matematik, sebelum Anda bisa mengerti, ya itu artinya belum bisa diterima. Oke. Nah, bahasa Jermannya saya nggak berani nyebut, mungkin minta bantuan Pak Theo.
Nah, di matematik tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa ini benar tanpa ada bukti yang lengkap. Ya, kurang lebih seperti itu. Jangan mengatakan kata Pak Guru ini sudah betul. Itu bukan matematik. Ya, matematik itu harus sampai kita mengerti. Baru mengatakan bahwa itu matematika. Ya. Nah, kalau komputer bisa menghitung, tapi tak bisa memahami. Keterbatasan hanya sekedar logika formal saja, dan penalarannya hanya simbolik saja semua, ya. Kurangnya common sense dan pemahaman semantik. Kecerdasan buatan seringkali hanya menghasilkan simulasi pemahaman. Kalau Pak Iwan tadi mengatakan apa? Halusinasi. Oke. Nah, di matematik tidak ada penemuan yang luar biasa itu seperti halnya terakhir Google mengumumkan tentang adanya gaya yang waktu itu belum ditemukan, sekarang sudah diketemukan. Coba nanti dicari di YouTube penemuan tentang fisik oleh Google, ya, dengan menggunakan AI. Nah, kalau di matematik umumnya penemuan itu seseorang punya pemahaman yang mendalam, tetapi seperti punya mimpi jauh, tetapi belum tentu dia bisa langsung mencapai ke situ. Ya, seperti katakanlah dulu David Hilbert tahun 1900-an memberikan suatu konjektur, boleh dikatakan seperti itu, yang buktinya tidak bisa langsung begitu saja dikerjakan. Jadi contohnya bilangan I. Ya, pertamanya mau mengisi seperti X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Tetapi sekarang penggunaannya dari ini, di transformasi Fourier, mungkin di orang statistik mengenal fungsi karakteristik, dan lain sebagainya. Ada banyak hal penggunaan yang luar biasa dari I. Ya, tidak ada algoritma waktu itu yang mengatakan, oh saya butuh I. Ya. Penemuan loncatan lagi, masalah gerak, sudah ada, ya. Newton itu menemukan turunan dulu, baru kemudian limit diketemukan. Ya, selalu seperti itu. Oke. Model, ya, bahwa lagi harus minta bantuan COVID, lupa kalau tidak membaca, bahwa di dalam sistem yang cukup kuat selalu ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Ya. Ini semuanya tidak bisa dihasilkan hanya dengan suatu algoritma di sistem. Ya. Penemuan geometri non Euclid tadi. Nah, pengalaman bekerja dengan ChatGPT, saya bertanya di sini, benda 3 dimensi dipotong n kali. Berapa banyak maksimal hasil potongan? Potongannya tidak perlu sama besar. Ya, ChatGPT langsung berikan rumusnya. Terus kita percaya begitu saja? Ya. Nah, tentunya dengan hanya sekedar menerima rumus itu bukan matematik. Ya. Kemudian matematika itu mencoba memberikan nilai, beberapa nilai.
Kalau tidak dipotong, bendanya masih ada satu. Betul tidak? Kalau dipotong sekali, bendanya ada dua. Kalau dipotong dua kali, nah, harus banyak ya. Kalau banyak, motongnya nggak boleh begini terus begini, hanya tiga. Ya, kalau motongnya harus just gitu. Ada 4. Terus kalau dipotong 3 kali, ya seperti pada sistem koordinat itu ada 8. Kalau dipotong 4 kali, ada berapa? 16 kali. Ada berapa kalau dipotong 4 kali? Berapa? 15. 1, 2, 4, 8. Berapa? Ya. Oke. Ternyata ada 15 tadi di daerah situ ya. Nah, bagaimana meyakinkannya sekarang, Paris? Paris tadi itu suaranya dari daerah situ udah pokoknya. Hah? Berapa kok bisa 15? Nah, luar biasanya matematik, tidak perlu pakai kue terus dipotong begitu. Terus ini loh 15. Nah, ChatGPT mungkin tidak akan bisa langsung ini. Tapi manusia bisa memberikan ilustrasi. Sehingga kita tanpa harus memotong kuenya, kita akan tahu bahwa jumlahnya 15. Nah, caranya bagaimana? Jadi kalau saya balik ke bidang 2, ya, kalau bidang 2, maaf, bidang 2 N-nya 0, dia tetap 1, 1, 2, ya, ini. Kalau 2, 4, kalau 3, ternyata tidak 8, tapi 7. Ya, yaitu, ya, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nah, jadi pada dimensi 2 ada satu benda kecil setelah 3 kali dipotong, dan yang lainnya itu bisa dihitung melalui, jadi benda kecil ini sebagai pedoman, yang lain, berdampingan dengan ini, berdampingan dengan ini, berdampingan dengan ini. Jadi dia ada 3. Dan kemudian berdampingan dengan 1, 2, dan 3. Jadi saya cukup menghitung banyaknya titik sudut yang ada di sini. Nah, kalau di ruang, kalau saya sudah potong 4, maka saya akan memperoleh suatu benda kecil. Dan dari benda kecil itu, saya bisa menghitung berapa banyak benda-benda yang lain. Yaitu yang berdampingan dengan sisi, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dengan berdampingan dengan rusuk,
gitu, dan berdampingan dengan titik sudut. Jadi dia ada 15. Ya, demikian seterusnya. Ya, saya tidak menyelesaikan ini. Waktu saya berapa menit lagi, Pak? 7 menit lagi. Oke, kalau gitu saya lanjut saja ya penyelesaiannya nanti. Nah, jadi sebetulnya kita bisa kembangkan itu. Tapi saya ingin waktu yang sisa ini, saya ingin memberikan ilustrasi. Ya, kutipan ya sebetulnya karena waktunya tidak cukup ya. Kata Martin Minsky, you don't understanding anything until you learn it more than one way. Jadi setelah kita menyelesaikan sesuatu, selalu tanyakan cara lain. Ya, itu yang membuat kita akan terus berkembang. Nah, saya ingin memberikan yang membedakan ya. Jadi kurang lebih ya tentu saya tidak mungkin memberikan ilustrasi semuanya. Kita harus berani menduga, ya, estimasi. Kita harus mampu menggunakan perumpamaan tadi. Kita harus mampu bernalar, mampu berimajinasi, mampu mempertanyakan. Ya, yang tadi dilakukan oleh Pak Al itu banyak sekali mempertanyakan. Saya kira itu contoh yang bagus sekali dan mampu bekerja sama, berkolaborasi. Zaman dahulu paper matematik itu tidak pernah lebih dari 1 orang, hanya 1. Sekarang sudah lebih banyak paper matematik itu berkolaborasi. Nah, saya ingin satu lagi punya inisiatif. Saya ingin memberikan ilustrasi yang bagus sekali, saya kira ya. Berapa besar tenaga nuklir akibat bom atom di Jepang pada tahun 45-an? Tentu saja Amerika masih merahasiakan, ya, tidak bisa kita hitung. Nah, tapi karena Franco seorang fisikawan dari Inggris bisa menghitung berapa besar dari tenaga atom itu, yaitu menggunakan analisis dimensional. Caranya bagaimana? Di situ ada perangko yang dibuat pada tahun 50-an keluar gitu ya, keluar yang berukuran waktu, ada waktunya dan besarnya asap itu. Kita orang mau bertanya berapa besar energi yang telah terjadi pada saat ledakan bom atom itu. Ini gambar yang lain. Nah, asumsinya adalah energinya dilepaskan dalam ruang kecil ya, dalam arti tidak sebar ke sana, sebar sini, tapi hanya sekedar sekaligus terjadi. Kemudian gelombang kejutnya berbentuk bola. Jadi asapnya itu dianggap berbentuk ya seharusnya mungkin tidak persis bola, tetapi kita anggap berbentuk bola. Ya. Nah, kita memiliki ukuran bola jari-jari yang bergantung pada waktu. Nah, bagaimana jari-jari ini bergantung pada energi, tapi kan energinya itu pangkat berapa gitu, apakah kuadrat atau pangkat 3, kita tidak tahu. Ya. Kemudian waktu, kerapatan media di sekitarnya ya, tentu saja kalau kita punya suatu ledakan yang dilakukan di udara bebas akan berbeda kalau di dalam air, kalau di dalam kecap gitu misalnya, itu akan berbeda. Oleh karena itu rho itu mempengaruhi. Nah, kita melakukan analisis dimensi. Di mekanika itu ada dimensi baku, panjang, ya, L, M itu massa, dan T itu waktu.
Kemudian energi E itu mempunyai dimensi, ya kita bisa ambil dari setengah mv kuadrat ataupun mgh ataupun yang lain joule atau apa gitu, yang kurang lebih adalah setengah mv kuadrat. Ya, jadi massa kali lt kuadrat itu. Dari di sekitarnya, jadi dimensi dari R itu sangat bergantung, ya. Jadi di sini ini harusnya tentu ada jadi ini jari-jari akan sangat bergantung pada energi rho-nya dan T. Oke. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita gunakan massa panjang dan waktu MLT sehingga kita memperoleh pangkat seperti itu. Nah, tentu saja besaran yang sangat tidak bergantung kepada keadaan ini adalah besaran yang tidak berdimensi. Oleh karena itu, di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu harus sama. Ya, jadi X plus Y-nya harus 0, 2X plus 3Y sama dengan 1, min 2X plus Z itu harus 0. Ya, dan kita bisa memperoleh solusinya. Oleh karena itu, R itu punya rumus E pangkat 1/5, rho min 1/5, dan T pangkat 2/5. Persoalannya sekarang kita harus mencari C itu. Ya, nah C itu dicari dengan menggunakan regresi. Ya, regresi T-nya berapa, R-nya berapa, kemudian muncul gradien. Nah, itu yang akan bisa dibaca dari situ. Ya. Nah, jadi E-nya itu kurang lebih bisa ditulis seperti itu. Dan hasil perhitungannya tidak berbeda jauh dengan setelah dipublikasikan. Ya, jadi apa yang ingin saya sampaikan pada form atom ini, walaupun kita tidak punya data yang langsung, yang besar, tapi kita selalu bisa mencari cara untuk bisa menaksir, walaupun tidak yang paling benar. Jadi saya kira oke, kalau mau lihat YouTube-nya itu ada di situ. Ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Wono buat kuliah yang entertaining dan juga membuka mata. Bukan rumus tapi juga mengerti tentang rumus. Oke, kita buka aja sesi pertanyaan. Mungkin kalau dari adik-adik atau dari hadirin sekalian ada pertanyaan baik tentang materi maupun yang lainnya ya Pak ya. Karena yang Pak Wono ceritakan adalah lebih banyak tentang wisdom mathematics. Silakan. Ada sebelum saya tunjuk. Seperti Pak Wono. Silakan. Mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Wono atas kuliah yang sangat baik menurut saya tentang bagaimana bahwa kita itu tidak mesti tergantung dengan AI. Dan itu juga jadi program Pak di kami. Kebetulan kami di UPI itu kan ada prodi pendidikan matematika dan prodi matematika, di mana sebagian akan menjadi calon guru, gitu ya. Dan banyak yang mahasiswa di kami itu ya tadi sudah mulai tergantung dengan AI.
Dan yang dikhawatirkan seperti yang disampaikan oleh Ibu Wamen tadi, jangan-jangan nanti malah kita kalah sama AI. Nah, mungkin ke pertanyaannya adalah seperti apa yang mungkin bisa kita lakukan, Pak, untuk menanamkan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang calon guru, begitu ya, agar mereka juga bisa menyampaikan kepada anak didik bahwa matematika itu ya bukan, kalau memang hanya hitungan, bahwa tadi tidak ada bedanya dengan yang lain gitu ya. Sebagai seorang calon guru, apa yang harus dilakukan, kemudian hal-hal apa yang mungkin perlu mereka pelajari sehingga mereka menjadi, karena ini menjadi apa ya, seperti menjadi problematika, dokter itu nggak bisa digantikan oleh guru, tapi mungkin guru bisa juga digantikan oleh dokter gitu ya. Jadi itu jadi masalah menurut saya. Artinya ada hal-hal yang rasanya seorang guru itu ketika mereka lulus, oh iya, saya adalah seorang guru yang tidak bisa digantikan oleh ChatGPT ataupun oleh AI yang lain. Nah, untuk mempersiapkan hal itu mereka perlu banyak belajar. Nah, apa yang perlu mereka pelajari, apa yang perlu mereka dalami, sehingga pola berpikir sebagai seorang calon guru nanti ketika lulus menjadi seorang guru, memang guru yang sangat dihargai oleh anak didik mereka. Karena sekarang saya lihat banyak anak didik itu yang tidak menghargai guru karena mereka berpikir apa yang didapat oleh guru mereka bisa dapatkan dari AI. Terima kasih Pak Wono, itu yang saya tanyakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Al. Tapi mungkin satu yang perlu saya sampaikan, bahwa saya tidak mengatakan bahwa jangan pakai ChatGPT. Ya. Tidak. Saya mengatakan boleh pakai ChatGPT, tapi kita harus selalu mempertanyakan sehingga kita mengerti. Ya, fungsinya itu. Dan yang lain mungkin biasanya kalau ada mahasiswa yang tanya di kelas itu, saya tunjuk mahasiswa lain untuk jawab Pak. Ya, kalau Pak Al, kalau menurut saya apa yang bisa dilakukan oleh guru yang nggak bisa dilakukan oleh dokter adalah memberi murid-muridnya inspirasi. Bagaimana cara belajar, bagaimana cara bermatematika, gitu. Jadi justru pengetahuan matematikanya itu mungkin bisa diberikan oleh ChatGPT, oleh apapun. Gitu. Tapi yang seperti Pak Al lakukan tadi, gitu, menginspirasi murid-muridnya, kemudian menunjukkan mana yang menarik, mana yang itu yang nggak bisa diberikan oleh siapapun. Jadi ya pesan saya sih, jangan berhenti research ya, karena di situ kita menemukan hal-hal yang menarik, di situ kita menemukan hal-hal yang penting untuk ditularkan. Mudah-mudahan lulus kok. Terima kasih Pak Teo. Ya. Ada lagi? Saya kira. Mana ini yang paling jauh, dari mana ini? Mana yang dari Kupang? Mana? Oh, saya ke sana, Anda belum lahir itu. Sekarang angkutan kotanya masih ada speakernya, masih ada, makin keras sekali. Oke. Ada pertanyaan katanya? Sudah pernah pakai ChatGPT? Langganan? Oke. Oh iya, sekarang ada mahasiswa yang sudah 3 tahun lulus terus ketemu balik lagi. Ya Pak, sekarang saya kalau curhat sama ChatGPT. Siapa yang pernah curhat sama ChatGPT? Siapa yang belum pernah? Oh, yang belum pernah, oke. Nah, ini ciri khas kita ini ya, oleh sekarang. Ditanya A, tidak ada yang menjawab. Ditanya lawan A, juga tidak ada yang menjawab. Ciri khas kita itu. Sekarang sudah harus berubah.
Ya, kita selalu mempertanyakan. Ya, jangan hanya menerima saja. Kalau tidak nanti ya kita akan selalu nunggu orang lain menemukan baru kita ikut. Oke, saya kira